Perkenalkan, nama saya Bainil Mubarak. Saya dari Universitas Baharudin Mudari, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video vlog mini atau wawancara lah untuk sebuah UMKM yang berada di Madura untuk memenuhi tugas UAS Business Environment. Jadi, judul yang saya ambil yaitu Strategi UMKM bertahan dalam persaingan bisnis modern. Jadi, biar mempersingkat waktu, langsung saja kita ke tempatnya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Bainil Mubarak. Saya dari Universitas Baharudin Mudari. Kedatangan saya pada kesempatan hari ini untuk mewawancara mbaknya sendiri bagaimana strategi UMKM yang mbak punya, yaitu toko kelontong ini, untuk bertahan dalam persaingan bisnis modern. Pertama-tama dulu mungkin mbaknya bisa perkenalkan dan juga bagaimana nama usaha mbak ini dan juga kapan usaha mbak ini berdiri. Perkenalkan, nama saya Mbak Maria ya. Nama tokonya Toko Kelontong. Tahun berdirinya itu mungkin ya tahun 2006 kalau nggak salah. Sudah lupa. Jadi agak lama sudah. Ya. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kondisi persaingan usaha toko kelontong segini, karena kan banyak usaha toko-toko kelontong yang juga bersaing lah dalam jual beli. Bagaimana kondisinya dalam persaingannya? Persaingannya itu saya mengolah bahan-bahan yang sekiranya dibutuhkan sama masyarakat ini, semuanya seperti gula gitu, mie sedap apalah gitu. Kalau yang jarang dibutuhkan itu nggak sering gula. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga, yaitu strategi apa yang mbak lakukan agar toko ini tetap bertahan? Strategi saya itu ya, menurut saya gitu, toko saya ini lengkap daripada toko yang sekitaran sini gitu. Jadi orang kebanyakan belinya ke sini terus. Ya begitulah. Pertanyaan selanjutnya ya. Jadi langsung ke pertanyaan yang terakhir ya. Menurut mbak sendiri, apa yang membuat pelanggan tetap memilih toko kelontong dibandingkan mereka berbelanja di toko kayak minimarket, Alfamart dan lain-lain? Di sini itu kan desa, jauh dari Alfamart, terus minimarket, gitu, harus ke Perenduan. Sedangkan kalau beli di sini harganya cuma beda antara 500 200, kan lebih baik beli di sini ketimbang ke Perenduan, masih jauh gitu mas. Cukup ya. Mungkin itu saja dari semua pertanyaan saya. Selanjutnya mungkin saya berterima kasih pada mbaknya sudah menyempatkan waktu untuk bisa wawancara bersama saya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya. Toko kelontong ini sungguhnya masih bisa bersaing lah dalam bisnis modern pada saat ini. Karena kenapa? Karena toko kelontong ini umumnya masih banyak bertebaran di daerah-daerah Madura, dan juga toko kelontong ini masih menyediakan bahan-bahan atau makanan-makanan pokok bagi masyarakat. Jadi mempermudah masyarakat untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh untuk ke toko-toko besar seperti minimarket, Alfamart dan lain sebagainya. Mereka cukup ke toko kelontong dan juga
harga dari toko kelontong ini tergantung murah, jadi masyarakat lebih suka lah membeli ke toko kelontong ini. Jadi untuk kedepannya, kesimpulannya untuk kedepannya, toko kelontong ini mungkin bisa bertahan beberapa tahun yang akan depan, atau mungkin akan berkembang, kita tidak tahu. Jadi untuk perkembangan toko kelontong ini mungkin banyak sekarang yang sudah menggunakan teknologi dan sebagainya seperti QRIS, pembayaran digital dan lain semacamnya. Mungkin cukup itu saja dari kesimpulan wawancara saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.